Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Linda Eriri. Saya mahasiswi biologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, tujuan saya membuat konten ini untuk pembelajaran kita semua tentang proses gametogenesis. Seperti apa sih proses gametogenesis ini? Lalu bagaimana proses-proses ini terjadi? Nah, langsung saja tanpa membuang waktu, let's go. Oke, yang pertama adalah pengertian dari proses gametogenesis. Nah, gametogenesis sendiri ini adalah proses pembentukan, pembelahan, dan juga pematangan sel-sel gamet yang berperan dalam proses reproduksi yang terjadi di gonad. Lalu, pengertian dari gamet itu apa sih? Nah, gamet sendiri itu adalah sel yang dihasilkan dari sistem reproduksi yang terjadi di gonad yang memiliki setengah sifat genetik atau disebut dengan haploid. Contohnya itu ada yang namanya sperma dan juga sel ovum atau sel telur. Kemudian pengertian dari gonad itu adalah kelenjar reproduksi yang menghasilkan sel-sel gamet itu sendiri. Contohnya ada ovarium dan juga testis. Kemudian gametogenesis sendiri itu terbagi dua. Yang pertama ada spermatogenesis dan yang kedua ada oogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel-sel sperma yang dihasilkan oleh sel khusus. Nah, sel khusus ini disebut dengan spermatogonium yang ada di testis. Lalu pengertian dari oogenesis adalah proses pembentukan sel ovum yang dihasilkan sel khusus, yaitu oogonium yang ada di ovarium. Spermatogenesis ini kan tadi menghasilkan sel sperma. Nah, sel sperma itu berasal dari spermatogonium. Lalu letak spermatogonium itu ada di mana? Nah, letak spermatogonium itu ada di testis. Di tempatnya itu ada di tubulus seminiferus. Kemudian testis ini nanti akan dibungkus oleh kantung kulit yang disebut dengan skrotum. Nah, kita bisa sebut testis ini sebagai buah zakar. Kemudian ada struktur dari tubulus seminiferus. Nah, struktur dari tubulus seminiferus ini itu yang pertama, yang lapisan paling bawah itu terdiri dari kapiler dan juga sel Leydig. Nah, sel Leydig ini berperan sebagai penghasil hormon testosteron. Kemudian yang lapisan kedua itu ada yang namanya fibroblast. Kemudian di atasnya itu ada basa lamina. Nah, di atas basa lamina itu ada yang namanya spermatogonium. Nah, sel itu nantilah yang akan menghasilkan sel sperma. Kemudian yang di tengah-tengahnya itu ada yang namanya sertoli. Sertoli ini berfungsi sebagai pemberi nutrisi saat proses spermatogonium itu terjadi. Kemudian ada hormon yang berperan dalam pembentukan sperma. Yang pertama itu ada namanya kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini berfungsi sebagai perangsang hormon LH dan juga FSH. Kemudian yang kedua ada namanya hormon LH. Nah, hormon LH ini itu berfungsi sebagai tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Kemudian yang ketiga ada hormon FSH. Nah, hormon FSH ini berfungsi sebagai memacu untuk melakukan spermatogenesis. Kemudian yang keempat ada hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini untuk memicu spermatogonium untuk membelah. Sekarang masuk ke tahapan proses spermatogenesis atau tahap pembentukan sperma. Nah, yang pertama itu tadi sel sperma berasal dari spermatogonium. Nah, spermatogonium ini itu bersifat
diploid atau 46 kromosom, mengandung 46 kromosom. Nah, spermatogonium ini akan membelah secara mitosis dan menghasilkan dua sel. Yang pertama itu ada namanya sel tipe A dan juga sel tipe B. Nah, sel tipe A ini itu nanti sebagai sel induk, kemudian sel tipe B ini itulah yang akan menjadi sperma primer. Nah, sperma primer ini mengandung 46 kromosom juga, masih tetap diploid. Kemudian sperma primer ini akan bergerak ke bagian Sertoli. Di Sertoli ini kemudian dia akan membelah lagi secara meiosis 1 dan menghasilkan dua sel. Dua sel ini yang disebut dengan sperma sekunder. Sperma sekunder ini mengandung 23 kromosom atau haploid. Nah, setelah itu dua sperma sekunder ini akan membelah secara meiosis 2. Nah, setelah pembelahan meiosis 2 ini akan masing-masing menghasilkan dua sel spermatid. Spermatid ini akan mengandung 23 kromosom atau bersifat haploid. Kemudian spermatid tadi masuk ke tahap spermiogenesis. Nah, di spermiogenesis ini ada 4 tahap. Yang pertama itu ada fase Golgi, yang kedua ada fase tutup, yang keempat ada fase akromosom, yang ketiga ada fase akromosom, kemudian yang keempat itu ada fase pematangan. Nah, setelah sperma itu matang, maka akan disimpan di bagian epididymis, yang nantinya itu akan diberi cairan semen dan juga akan ikut dikeluarkan ketika terjadinya ejakulasi. Kemudian sperma itu juga terdiri dari bagian struktur bagiannya. Yang pertama itu ada kepala. Kepala itu ada yang namanya nukleus, kemudian ada membran sel, kemudian ada akromosom. Kemudian di bagian tengahnya itu ada yang namanya mitokondria. Kemudian ada bagian ekor. Nah, ada pertanyaan yang sering dipertanyakan. Yang pertama itu, kenapa letak testis harus berada di luar tubuh? Kenapa nggak letaknya di dalam tubuh? Nah, jawabannya itu adalah suhu tubuh itu kan sekitar di atas 35 derajat Celcius. Sedangkan suhu pembentukan sperma membutuhkan 32 derajat Celcius. Jadi, jika testis berada di dalam tubuh, maka tidak berhasil terjadi pembentukan sperma. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai pembentukan sampai pematangan sperma itu? Waktu yang dibutuhkan itu adalah sekitar 50 sampai 60 hari. Oke, kemudian kita masuk ke proses oogenesis. Proses oogenesis ini tadi kan proses pembentukan sel ovum yang berasal dari sel khusus yaitu oogonium. Letak oogonium itu ada di ovarium. Nah, struktur dari ovarium itu ada yang namanya cuboidal epithelium, kemudian ada hilum. Hilum itu nanti ada juga pembuluh darahnya. Kemudian ada korteks, ada medula, dan kemudian ada sel oogonium. Kemudian ada hormon yang berperan dalam pembentukan sel ovum. Yang pertama itu ada hormon FSH. Nah, hormon FSH ini berfungsi sebagai pemberi sinyal untuk oogonium membentuk sel ovum. Kemudian yang kedua ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini itu untuk menunjukkan ciri khusus kelamin sekunder pada wanita. Kemudian yang ketiga itu ada hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini berfungsi sebagai mempertebal dinding rahim. Kemudian yang keempat
keempat ada hormon LH. Nah, hormon LH ini untuk pembentukan korpus luteum setelah ovum itu dilepaskan atau terjadinya masa ovulasi. Nah, kemudian kita masuk ke tahap-tahap proses pembentukan sel ovum atau oogenesis. Nah, yang pertama itu berawal dari sel oogonium yang bersifat diploid atau mengandung 46 kromosom yang akan membelah secara mitosis dan menghasilkan dua sel. Yang pertama itu ada sel oosit primer dan yang kedua ada badan polar primer. Nah, kita fokus ke oosit primer ini. Oosit primer ini mengandung 46 kromosom atau bersifat diploid yang akan membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini mengandung 23 kromosom atau bersifat haploid. Nah, setelah itu oosit sekunder ini akan membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan dua sel. Yang pertama itu ada yang namanya ootit, kemudian yang kedua ini badan polar. Nah, ootit ini kemudian mengalami pematangan dan menghasilkan sel ovum. Kemudian yang badan polar ini tadi kan juga ikut membelah. Nah, hasilnya itu ada 3 badan polar. Nah, badan polar ini nanti akan terdegenerasi atau hancur. Kemudian struktur dari sel telur ini itu terdiri dari korona radiata, membran pellucida, kemudian ada badan kutub, ada membran vitalin, ada sitoplasma, ada membran sel, ada oosit sekunder, dan juga ada nukleus. Nah, ada pertanyaan yang sering dipertanyakan. Yang pertama itu, kenapa sel telur itu ukurannya lebih besar dibanding dengan ukuran sel sperma? Jadi, sel telur ini pada masa pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 akan menghasilkan satu sel yang ukurannya besar dan satu sel yang ukurannya kecil. Nah, tujuannya itu untuk memelihara material yang dihasilkan pada fase pertumbuhan oosit. Jadi, jika ukurannya sama, maka tidak akan mencukupi material untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Kemudian yang pertanyaan kedua, kenapa seseorang lebih emosional pada saat menstruasi? Nah, jadi itu disebabkan oleh turunnya hormon serotonin yang menyebabkan seseorang itu mudah marah dan depresi. Kemudian yang ketiga, kenapa seseorang bisa mengalami pemberhentian menstruasi selama berbulan-bulan? Nah, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu memang terjadi pada seseorang yang mengalami masa menstruasi tahun pertama, artinya itu masuk pada masa pubertas. Kemudian ada faktor-faktor lainnya seperti masuk masa menopause, dan juga ada penyakit, gaya hidup yang tidak sehat, dan lain-lain. Nah, itulah tadi yang namanya proses gametogenesis, dari mulai spermatogenesis sampai oogenesis. Nah, jika ada kesalahan saya dalam pengucapan atau dalam persepsi saya minta maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gila.